didukung oleh Ya, pemirsa, perbincangan bersama pengusaha yang juga kandidat calon gubernur DKI Jakarta, Bapak Sandiaga Uno, kami lanjutkan. Pak Sandiaga, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai langkah yang Anda ambil kemudian untuk terjun ke dunia politik, begitu ya Pak ya? Kok ketawa sih Pak? Sepertinya antara benar nggak ya saya terjun ke dunia politik? Tapi sebelumnya Big Pak, question mark. tapi sebelumnya Bapak kemudian memiliki prinsip kerja yang kalau orang tuh bekerja kan lebih banyak mungkin banyak juga yang sering mengeluh dengan pekerjaannya. Tapi Anda sendiri dengan cita-cita mulia Anda yang tidak hanya untuk diri Anda sendiri tapi orang lain, apa yang membuat Anda kemudian termotivasi untuk bekerja dengan lebih ikhlas begitu Pak? Saya punya konsep kerja 4As ya. Jadi itu etos kerja 4As di mana kalau seorang ingin menggapai kesuksesan, selain berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus bekerja keras. As yang pertama, kerja cerdas. As yang kedua, kerja tuntas. As yang ketiga, dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas ini as yang keempat dan yang mungkin menjadi sebuah klimaks daripada usaha kita, ikhtiar kita. Dan saya juga masih belajar sebetulnya, belum bisa mengamalkan secara 100% karena memang manusia itu kadang-kadang ditakdirkan untuk lebih banyak mengeluh. Mengalami permasalahan itu paling pertama yang dilakukan adalah mengeluh dan menyalahkan situasi, menyalahkan teman, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan bos dan lain-lain. Padahal kalau kita melihat bahwa konsep bahwa Allah tidak pernah akan menukar rezeki seseorang, yang hanya kita kontrol itu adalah ikhtiar, hasilnya murni 100% itu domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu berpikir ikhlas, kita menjalankan itu sesuatu dengan ikhlas. Dan saya belajar dari dunia usaha sebetulnya, kita bekerja sangat-sangat terprogram, sistematis dan lain-lain, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Dan banyak dalam kesempatan saya mengeluh juga, saya mengeluh. Tapi ternyata begitu saya akhirnya bilang ya udahlah ikhlasin aja. Ini ada proyek klien nggak bayar ya kita ikhlasin aja. Ternyata Allah menggantikan dengan proyek yang lebih besar gitu. Sama ketika saya di PHK. Ada waktu saya di PHK, saya melihatnya juga ini musibah gitu loh. Dan nggak ikhlas saya nerimanya. Kenapa? Saya kan kinerjanya bagus. Saya buktinya KPI saya, Key Performance Indicator saya kan bagus, kok saya di PHK. Padahal ternyata Allah memberikan tugas lain, dipindahkan kuadran dari karyawan menjadi pengusaha. Nah itu butuh keikhlasan dan melihat keikhlasan itu harus kita jalani. Karena kalau kita nggak jalani, kita hanya bisa cukup di mulut gitu, tidak bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Apalagi kalau cuma mengeluh saja gitu ya Pak ya? Baik, nah inilah pertanyaan besarnya. Bapak terjun ke dunia politik. Kita tahu bahwa dunia politik itu suatu langkah yang baik sebenarnya, yang besar, yang kemudian kita bisa artikan sebagai upaya Pak Sandiaga untuk memimpin suatu kawasan, suatu daerah untuk kemaslahatan bagi masyarakatnya tentunya. Tapi kita tahu juga di politik itu kan banyak hal yang bisa dikatakan tidak bersih dalam tanda kutip. Bagaimana Pak Sandiaga Uno menempatkan diri di dalam dunia politik ini agar tetap artinya menjalani ini sebagai satu hal yang aktivitas yang positif, tetap punya tujuan yang baik meskipun politik itu beda dengan dunia bisnis gitu. Jadi Mbak Fei, akhirnya kembali kepada nawaitunya, niatnya kan innama amalu bin niati, semuanya kita lakukan dengan niat. Nah niat saya sebetulnya setelah saya berpikir, berkonsultasi dengan keluarga bahwa saya mendapat tawaran untuk bergabung, untuk masuk di politik, untuk membangun politik yang lebih baik, demokrasi yang sejuk, dan menghadirkan Indonesia yang mudah-mudahan lebih sejahtera, adil, dan makmur. Jadi niatnya itu dulu. Jadi niat saya itu, tapi memang dalam menjalani politik ini, apalagi politik ini sesuatu yang baru buat saya, memang keikhlasan itu harus kuadrat ke-5 gitu loh. Kita harus benar-benar menjalankan ini dengan penuh keikhlasan. Saya melihat banyak sekali hal yang saya belajar, banyak hal yang saya betul-betul baru tahu tentang aspek kehidupan bukan hanya di Indonesia tapi di Jakarta ya, bahwa ada dua sisi Jakarta. Jakarta yang selama ini saya lihat bahwa Jakarta yang makmur, Jakarta yang terus berkembang, Jakarta yang penuh dengan terobosan inovasi teknologi, tapi saya juga melihat Jakarta yang
lain, Jakarta yang kumuh, Jakarta yang belum bisa beradaptasi dengan pembangunan, bagaimana lapangan pekerjaan semakin sulit, harga bahan-bahan pokok yang semakin meningkat di luar jangkauan daripada kelompok akar rumput. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang baru buat saya dan ini saya jalankan dengan penuh keikhlasan. Oke, jadi itu kemudian yang terus mengiringi langkah Bapak untuk maju di dunia politik ini. Ada sempat keraguan Pak selama menjalani aktivitas di dunia politik ini Pak? Kadang-kadang berpikir, wah kayaknya saya nggak cocok ini di dunia politik ini. Sebagai pengusaha nggak boleh ragu. Begitu udah ambil satu keputusan masuk di politik, kita harus terus istiqomah. Mencoba mencapai suatu tujuan tentunya dengan niat yang luhur, niat yang ikhlas. Tapi memang kita juga nggak boleh terlalu optimis, nggak boleh terlalu jumawa. Kita harus juga realistis. Dan politik itu kan dinamis, cair. Jadi kita harus juga bisa beradaptasi. Nah, kebetulan saya berangkat dengan latar belakang pengusaha yang mengedepankan kejujuran, amanah. Kalau mau sukses itu dan dipercaya orang itu harus amanah dan lain-lain. Ini konsep ini yang selalu saya harus bawa juga di politik. Bahwa kalau saya mau dihargai oleh warga Jakarta, oleh teman-teman pemangku kepentingan, bahwa saya harus mengedepankan sifat-sifat nilai luhur yang selama ini saya usung sebagai pengusaha, yaitu jujur, adil, tegas dalam menjalankan program, tidak pernah ingkar janji, dan selalu mencoba membuat suatu kemaslahatan bagi masyarakat luas. Oke, baik. Terakhir Pak Sandiaga, di bulan Ramadan tahun ini, adakah harapan khusus dari Pak Sandiaga, entah itu buat Bapak sendiri atau mungkin yang lebih besar, misalnya bangsa kita Indonesia? Saya berharap ajang bulan Ramadan ini menjadi ajang silaturahim. Bangsa kita itu sudah banyak sekali terpecah belah. Segala macam isu disikapi dengan pro kontranya yang sudah di luar batas. Saya bilang, apalagi kalau kita baca medsos ya. Betul. Tapi bisa nggak ya kita moratorium dulu nih, saling menjatuhkan, saling memecah belah. Mari kita pikirkan bangsa ini ke depan. Bagaimana kita bisa berpikir secara optimis, bagaimana kita lebih positif, hilangkan perilaku-perilaku yang akhirnya menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Jadi itu harapan saya bagi bangsa. Kita mulai dari keluarga sendiri. Jadi saya juga dari keluarga ekosistem terkecil mengajarkan anak-anak saya sama keluarga kami, marilah kita mulai membuat sesuatu yang positif di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pastinya Pak. Ya, kita berharap kemudian tidak hanya Pak Sandiaga saja, kita semua juga berharap bahwa momen bulan Ramadan ini menjadi momen silaturahim bagi sesama kita dan ya hal-hal yang buruk ditinggalkan dulu ya Pak ya. Iya Mbak Fe. Baik, terima kasih Pak Sandiaga sudah bergabung bersama kami dan pemirsa tetaplah bersama kami. Setelah ini kami ajak Anda bergabung dalam program Prime Time Talk yang akan mulai tayang pada pukul 18 nanti. Didukung oleh